Selamat datang di channel Sas Novelku. Tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian ya saudaraku semua agar Mimin semangat kontennya lagi. Mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Geralt Crawford, lelaki yang tidak terlihat kaya bab 16 sampai bab 20. Geralt tidak sengaja menyapukan sapu ke kaki gadis itu. Dia mengenakan sepasang sepatu putih dan betisnya sangat cerah. Dia juga dengan hati-hati mendengarkan Victor ketika dia berbicara tentang mobilnya, perhatian penuhnya pada kata-kata Victor. Tanpa diduga, Geralt benar-benar menyapu sapu kotor ke sepatunya, mengotori sepatu putihnya dengan debu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia menyadari apa yang terjadi. Jeritannya tiba-tiba menarik perhatian Whitney, Victor, dan yang lainnya yang berada di auditorium saat ini. Ada apa, Mila? Whitney bergegas sebelum dia bertanya pada Mila dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Victor juga segera menghampiri Mila. Tidak, aku baik-baik saja. Tidak ada masalah sama sekali. Mila Smith menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dan dia mengambil beberapa tisu basah sebelum dia membungkuk dan mencoba untuk menyeka debu dari sepatunya. Namun, semakin dia mencoba menyeka sepatunya, semakin kotor sepatu itu. Mila juga terobsesi dengan kebersihan. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat kekacauan di sepatu putihnya. Geralt, apakah kamu melakukan itu pada sepatu Mila? Whitney bertanya sambil memelototi Geralt. Dia memiliki ekspresi dingin dan agresif di wajahnya. Selain itu, Victor juga sangat marah saat ini. Sialan, dasar orang miskin. Tahukah kamu berapa harga sepatu Mila? Anda tidak akan pernah mampu membayarnya. Setelah itu, Victor melangkah maju sebelum dia meraih kerah Geralt. Tidak, itu bukan dia. Ketika Mila melihat bahwa Victor hendak memukuli Geralt, dia dengan cepat melangkah maju untuk mencegahnya. Sebenarnya, Mila sudah lama memperhatikan Geralt. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang sangat berbeda dibandingkan dengan orang lain. Selain itu, dia bisa tahu bahwa dia bukan dari latar belakang keluarga kaya. Mungkin itulah alasan mengapa Victor dan anak laki-laki lainnya selalu menggertaknya. Namun, meskipun diganggu dan dipermalukan sepanjang waktu, Mila tidak bisa melihat sedikit pun rasa rendah diri di mata Geralt. Dia benar-benar acuh tak acuh dan fakta bahwa dia miskin sepertinya tidak mengganggunya sedikit pun. Geralt selalu memiliki tampilan yang sangat rendah hati dan tulus di wajahnya. Bahkan jika Mila ingin kehilangan kesabaran, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Karena itu, Mila dengan cepat membela Geralt ketika dia melihat bahwa Victor akan memukulnya. Jangan khawatir, Mila. Kami setidaknya harus memastikan bahwa orang miskin ini membayar Anda kembali untuk sepatu Anda. Victor menjawab dengan kejam. Mila bukan dari Departemen Bahasa, tetapi dia adalah seorang mahasiswa dari Departemen Penyiaran dan Media. Namun, dia telah berteman dengan Whitney sejak mereka masih muda dan alasan mengapa dia datang ke auditorium hari ini adalah karena dia ingin bersenang-senang. Meskipun Victor menyukai Whitney, dia bahkan lebih tertarik pada sahabatnya, Mila. Oh tidak. Tidak perlu baginya untuk membayar saya kembali untuk sepatu itu. Aku akan kembali ke asrama dan berganti sepatu. Mila berkata dengan tergesa-gesa. Dia juga sedikit mengangguk pada Geralt. Kamu beruntung hari ini, nak. Victor berkata sambil memelototi Geralt. Bahkan, Victor senang bisa berperan sebagai pahlawan di depan dua gadis cantik hari ini. Ketika dia melihat bahwa Mila akan pergi, dia dengan cepat mendekatinya. Ngomong-ngomong, Mila, kenapa kita tidak pergi keluar dan makan bersama setelah kamu mengganti sepatu baru? Bagaimanapun, semua orang pasti lelah dari latihan hari ini. Aku akan mentraktir semua orang makan di Orchard Gardens. Wow! Kebun-kebun? Saya mendengar bahwa salad buah dan steak di sana sangat enak tapi makan di sana juga sangat mahal. Kakak Victor, aku juga ingin ikut. Semua gadis bersemangat begitu Victor mengatakan bahwa dia akan membelikan Mila makanan di Orchard Gardens. Tentu. Victor menjawab sambil mengatupkan kedua tangannya. Pada saat ini, Whitney meraih tangan Mila sebelum dia tersenyum dan berkata, Mila, kami akan menunggumu di bawah asramamu. Bahkan, Geralt tahu kalau Mila sama sekali tidak ingin pergi. Namun, Mila dapat melihat bahwa semua orang sangat bersemangat untuk pergi ke sana dan Victor baru saja bertengkar dengan Geralt karena dia. Karena itu, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menolak undangannya. Milea mengangguk kecil. Oke, aku akan mengemudi. Sampai jumpa di sana. Victor sangat senang karena strateginya untuk mengajak Mila keluar sepertinya berhasil. Karena itu, dia melirik Geralt sebelum dia keluar dari auditorium. Whitney berbalik dan menatap Geralt sebelum dia berkata, apa yang kamu lihat, Geralt? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda diundang untuk bergabung dengan kami untuk makan siang juga? Biarkan saya memberitahu Anda, subsidi Anda belum dikonfirmasi. Anda sebaiknya tetap kembali dan pastikan Anda membersihkan auditorium ini dengan benar. Kalau tidak, saya akan memastikan untuk memberi Anda pelajaran ketika saya kembali. Geralt tetap diam saat Victor dan Whitney terus mengejeknya bersama-sama. Bahkan, dia sangat marah saat ini. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan apapun dari kehilangan kesabaran dan dia hanya akan memberi Victor kesempatan untuk memukulinya. Benar-benar tidak bijaksana untuk meminta pemukulan. Karena itu, Geralt memutuskan untuk melepaskannya begitu saja.
Ayolah, Milea. Mari nikmati perjalanan dengan Audi A6 baru Victor nanti. Whitney menarik Mila keluar dari auditorium setelah memelototi Gerald dengan ekspresi menghina di wajahnya. Orang lain juga berjalan keluar dari auditorium, satu demi satu. Mereka pasti tidak akan bisa sampai di sana dengan satu mobil sehingga Gerald tidak bertanya-tanya bagaimana mereka akan sampai di sana. Gerald berpikir sendiri ketika dia membersihkan kekacauan yang mereka tinggalkan. Haruskah dia mendapatkan mobil juga? Dia terus berpikir sendiri. Ketika Gerald selesai membersihkan auditorium, hari sudah hampir siang. Pada saat ini, Gerald tiba-tiba menerima panggilan telepon masuk. Itu adalah telepon dari Harper, kepala asramanya. Gerald, apakah kamu sudah selesai membersihkan auditorium? Gerald mengangguk. Iya. Apakah Whitney gila? Kami sudah mendiskusikan masalah ini di antara kami sendiri dan kami telah memutuskan bahwa jika dia berani menolak aplikasi subsidi Anda, kami akan membawa masalah ini ke rektor. Gerald merasakan kehangatan di hatinya ketika dia berkata, terima kasih telah menjagaku. Gerald, jika kamu senggang, datang dan bergabunglah dengan kami untuk makan siang. Harper mengundang Gerald untuk makan siang, tetapi Gerald bisa mendengar perubahan mendadak dalam nada suaranya. Kedengarannya seolah-olah Harper sedikit malu. Gerald sangat dekat dengan Harper dan dia secara alami tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Pria ini biasanya sangat jantan, jadi mengapa dia terdengar sangat malu dan malu hari ini? Apakah akan ada orang lain yang bergabung dengan kita hari ini? Gerald tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan senyum lelah di wajahnya. Bingo. Gerald, apa kau ingat gadis bernama Hailey yang bersama Alice di pesta ulang tahun Naomi tadi malam? Semua gadis dari asrama Alice menghadiri perayaan ulang tahun Naomi tadi malam. Gerald memiliki kesan samar tentang Hailey Ians. Dia memiliki rambut pendek dan dia terlihat sangat imut dan mungil. Namun, karakter dan kepribadiannya mirip dengan Alice. Dia terus memutar matanya ke arah Gerald tadi malam meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Ya, aku tahu siapa dia. Mengapa? Apa kau mengajaknya kencan? Gerald bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, aku sedang menuju kembali ke asrama setelah kelas hari ini ketika aku bertemu dengannya. Dia kehilangan ponselnya di kafetaria dan saya menawarkan untuk membantunya mencarinya. Untungnya, saya cukup akrab dengan beberapa pekerja di kafetaria. Setelah memeriksa CCTV dan melihat-lihat kafetaria, akhirnya kami menemukan ponselnya. Saya merasa itu adalah takdir karena saya sebenarnya cukup tertarik padanya ketika saya bertemu dengannya tadi malam. Karena itu, saya mengumpulkan keberanian untuk mengajaknya makan siang bersama saya dan teman-teman saya hari ini. Dia langsung setuju. Harper sangat bersemangat di ujung telepon yang lain. Sejujurnya, Gerald sangat senang untuk Harper ketika mendengar kata-katanya. Namun, Gerald benar-benar tidak ingin berkencan dengan Alice dan teman-temannya. Dia tidak bisa mentolerir mereka memutar mata ke arahnya. Itu bagus, saudara. Saya berharap yang terbaik untukmu. Saya pikir saya akan melewatkan makan siang karena saya tidak ingin menjadi bola lampu. Gerald menjawab sambil tertawa. Sial. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku, Gerald? Semua saudara kita sudah setuju untuk ikut denganku. Selain itu, Naomi juga akan hadir hari ini. Sepertinya Naomi akan memperkenalkan seseorang yang sangat penting untukmu hari ini. Jika Anda memanfaatkan kesempatan ini dan memanfaatkannya sebaik mungkin, Anda mungkin bisa mengubah hidup Anda dalam sekejap. Harper juga sangat prihatin dengan Gerald. Orang yang sangat penting? Gerald tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, sialan. Jangan bilang bahwa Alice juga akan ada di sana hari ini. Gerald tidak bisa menggambarkan perasaannya terhadap Alice. Alice benar-benar cantik dan elegan. Namun, Gerald benar-benar tidak bisa mentolerir sikapnya karena dia tidak hanya sangat kasar dan sombong tetapi dia juga memandang rendah mereka yang miskin. Gerald tidak mengerti apa yang dipikirkan Naomi. Bagaimana mungkin dia berniat menjodohkannya dengan Alice? Karena itu, Gerald benar-benar tidak ingin bergabung dengan mereka untuk makan siang sebelum dia tidak ingin situasi menjadi canggung. Namun, dia tidak bisa menolak undangan tulus Harper karena dia tidak ingin mengecewakan saudara-saudaranya. Tempat yang mereka putuskan untuk makan siang adalah restoran barat bernama Blue Haven. Secara alami, Harper tidak mampu menjadi tuan rumah makan siang di hotel bintang 5 manapun tidak seperti anak-anak kaya generasi kedua seperti Dani atau Yuri. Keenam gadis dari asrama Alice muncul untuk makan siang hari ini. Selain itu, 6 orang dari asrama Gerald juga datang bersama Naomi. Namun, karena Gerald tidak bersama anak laki-laki lainnya di asrama, dia tidak pergi ke tempat makan siang bersama Harper dan anak laki-laki lainnya. Menurutku, Naomi, kita hanya perlu 5 anak laki-laki dari asrama Harper, kamu, dan kami berenam dari asramaku untuk datang makan siang. Membuat kita ber-12 makan bersama sudah cukup baik. Alice berkata sambil duduk di kursinya sambil meminum jusnya. Arti di balik kata-katanya jelas dengan sendirinya. Faktanya, Alice memiliki kesan yang baik tentang Harper dan dia merasa bahwa dia juga pria yang sangat stabil dan dewasa. Namun, orang tua Harper hanyalah orang biasa yang menjadi guru di sekolah menengah. Oleh karena itu, dia secara alami tidak memenuhi standar Alice. Ya, aku setuju dengan Alice. Mengapa Gerald harus bergabung dengan kami untuk makan siang hari ini? Begitu saya melihatnya, saya mulai memikirkan semua yang dia lakukan tadi malam.
Ini sangat menyebalkan. Hailey juga bercanda saat ini. Baiklah, baiklah. Alice, Hailey, tolong berhenti membenci Geralt. Tahukah Anda bahwa dia sebenarnya orang yang sangat baik jika Anda memberinya kesempatan dan mengenalnya lebih baik? Naomi menjawab sambil tersenyum. Ya, Geralt benar-benar pria yang sangat baik. Kata Harper segera setelah itu. Ya, jika dia benar-benar orang yang baik, dia tidak akan membuat kita berdua duduk di sini hanya untuk menunggunya sendirian, kan? Tidakkah menurutmu aku benar, Hailey? Alice berkata sambil mendengus dingin. Oh, lihat. Geralt ada di sini. Pada saat ini, Naomi berdiri dengan bersemangat saat dia melambai pada Geralt, memberi isyarat agar dia datang dan bergabung dengan mereka di meja. Aku minta maaf karena terlambat. Saya harus kembali ke asrama untuk membuat panggilan telepon penting. Ada sesuatu yang harus saya tangani. Geralt berkata sambil tersenyum pada Naomi. Naomi sedang duduk tepat di seberang Alice saat ini. Matanya mengembara sejenak sebelum dia berdiri dan menarik Geralt ke kursinya dan berkata, Geralt, duduk di sini. Geralt tahu apa yang Naomi coba lakukan. Dia hanya duduk tanpa terlalu memikirkannya. Jacqueline, ayo bertukar tempat duduk. Tanpa diduga, Alice memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia meminta salah satu pacarnya untuk bertukar tempat duduk dengannya begitu Geralt duduk di depannya. Maaf, Alice. Saya tidak ingin bertukar tempat duduk dengan Anda. Jika saya duduk di seberang orang miskin itu, saya khawatir orang-orang yang tidak tahu kebenaran akan salah paham dan mengira dia pacar saya. Mengapa? Tidakkah Anda akan senang jika Geralt adalah pacar Anda? Dia bisa membelikanmu tas Hermes seharga $55.000. Hahaha. Ya, Jacqueline. Anda harus meraih kesempatan yang diberikan kepada Anda ini. Jacqueline Lake adalah seorang gadis yang sangat cantik yang sangat tertarik dengan fashion dan makeup. Karena dia juga berasal dari keluarga kaya, dia secara alami juga membenci Geralt. Ketika Jacqueline mendengar teman sekamarnya mengolok-oloknya, dia dengan cepat menjawab, jika menurutmu Geralt sangat baik, maka kamu harus memintanya menjadi pacarmu. Ah, saya menyerah. Saya menyerah. Gadis-gadis cantik berhenti bercanda begitu mereka mendengar kata-katanya. Mereka jelas sangat sensitif terhadap kenyataan bahwa Geralt mungkin benar-benar berakhir menjadi pacar mereka dan mereka pasti akan diejek saat itu. Harper dan Benjamin sama-sama sedikit kesal ketika mereka mendengar percakapan gadis-gadis itu. Namun, mereka hanya bisa menahannya diam-diam. Setelah itu, Geralt memutuskan untuk tidak duduk bersama Alice. Naomi, datang dan duduk di sini. Aku hanya akan duduk di samping. Geralt tidak bisa menahan tawa karena dia diperlakukan seperti wabah di mata semua gadis cantik ini. Meskipun dia adalah anak kaya generasi kedua seperti orang lain, perlakuan yang dia terima dari semua gadis cantik benar-benar berbeda. Geralt memiliki begitu banyak aset atas namanya, tetapi mengapa dia tidak disukai oleh gadis-gadis cantik ini? Geralt berpikir untuk menggunakan uang untuk memenangkan gadis-gadis ini, tetapi dia tidak dapat memaksa dirinya untuk melakukannya. Geralt memutuskan untuk minggir saja. Naomi sangat ingin memperbaiki dan menghilangkan kesalahpahaman antara Alice dan Geralt karena dia benar-benar merasa bahwa mereka akan menjadi pasangan yang baik. Apalagi keduanya adalah teman baiknya. Alice? Pada saat ini, suara seorang pria tiba-tiba terdengar. Seorang anak laki-laki tinggi dan tampan mengenakan pakaian bermerek dari ujung kepala sampai ujung kaki mendekati meja mereka dan dia menatap Alice dengan ekspresi terkejut di matanya. Apakah Anda Quinton Ziegler? Alice juga tercengang. Dia menyentuh rambutnya sebelum dia berdiri dengan senyum manis dan menyenangkan di wajahnya. Ya, Alice. Saya belum melihat Anda selama lebih dari 2 tahun dan Anda benar-benar terlihat semakin cantik. Aku hampir tidak bisa mengenalimu, jawab Quinton sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Quinton, bukankah ayahmu mengirimmu ke luar negeri untuk belajar? Kapan kamu pulang? Saya kembali 2 hari yang lalu dan saya hanya menanyakan informasi kontak Anda. Ngomong-ngomong, apakah kamu berhasil menyelesaikan insiden yang kamu alami di Emperor Karaoke Bar? Teman sekelas SMA kami, Desmond, menelepon saya dan memberitahu saya bahwa Anda mengalami masalah di sana. Quinton berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Pada saat ini, Alice menutup mulutnya karena terkejut. Teman sekamar Alice juga tiba-tiba menyadari. Ah, Quinton, apakah kamu yang membantu kami menyelesaikan masalah tadi malam? Alice sangat terkejut. Sebenarnya, Quinton sangat ingin membantu Alice tadi malam dan dia bahkan meminta ayahnya untuk menelepon manajer bar karaoke, Flynn. Namun, Flynn tidak mengangkat telepon. Ketika Quinton mendengar Alice bertanya apakah dia yang menyelesaikan masalah ini atas nama mereka, dia tidak terlalu memikirkannya. Sebagai gantinya, dia hanya mengangguk ketika dia berkata, "Ya, saya meminta ayah saya untuk membantu saya menghadapinya." Alice merasa sangat bangga dan bersemangat saat ini. Wanita selalu menjadi yang paling bangga dan sombong. Saat ini, Alice merasa seolah-olah semua keraguannya telah hilang. Ternyata orang yang membantu mereka menyelesaikan masalah itu bukanlah Nigel atau siapapun yang mereka hubungi tadi malam. Sebaliknya, teman masa kecilnya, Quinton, ternyata adalah orang yang mampu menenangkan Brother Flynn dan memintanya untuk membebaskan mereka dari kerugian. Alice dulu sangat dekat dengan Quinton di masa lalu karena persahabatan antara ayah mereka.
Namun, ketika bisnis keluarga Quinton tumbuh semakin besar, ayahnya memutuskan untuk mengirimnya ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Secara alami, keduanya tidak lagi berhubungan setelah dia pergi. Tanpa diduga, Quinton benar-benar telah membantunya begitu besar begitu dia kembali ke negara itu. Terlebih lagi, Alice tidak ragu bahwa keluarga Ziegler pasti akan mampu menghadapi seseorang seperti Flynn. Quinton, terima kasih banyak atas apa yang kamu lakukan untukku. Alice benar-benar sangat senang dan bersyukur. Ketika Gerald melihat betapa bersyukurnya Alice terhadap Quinton, mau tak mau dia merasa sedikit gelisah. Dia baru saja menyingkirkan Nigel, tetapi buah dari kemenangannya sekarang dicuri oleh pria bernama Quinton ini. Gerald benar-benar ingin memberitahu mereka bahwa dialah yang membantu mereka menyelesaikan masalah tadi malam. Dialah yang mengeluarkan mereka dari situasi itu. Namun, dia tahu bahwa Alice hanya akan lebih membenci dan membencinya jika dia berbicara sekarang. Karena itu, Gerald memutuskan untuk diam karena tidak ingin terlibat pertengkaran lagi dengan Alice. Dia pikir dia harus membiarkannya pergi. Saya di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun yang diselenggarakan oleh salah satu teman SMA saya. Pesta ulang tahun diadakan di lantai atas. Alice, aku akan turun dan mengobrol denganmu lagi setelah bersulang untuk temanku. Anda juga dapat memperkenalkan teman-teman Anda kepada saya nanti. Setelah itu, Quinton tersenyum dan membungkuk sedikit saat dia melihat semua gadis cantik sebelum dia minta diri seperti pria terhormat. Wow! Dia benar-benar sangat tampan. Alice, bagaimana kau mengenalnya? Alice, apakah dia punya pacar? Jacqueline dan gadis-gadis lain sangat penasaran saat ini. Alice dengan bangga menjawab, Quinton adalah pria yang sangat luar biasa. Apakah Anda tahu industri makanan selatan? Itu bisnis keluarganya dan mereka adalah taipan di industri makanan. Wow! The Southern Food Industries adalah perusahaan publik dan dinilai sebagai salah satu perusahaan top di Maybury City. Itu benar-benar luar biasa. Semua gadis mulai mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Bukankah berita itu menyebutkan bahwa industri makanan selatan saat ini menghadapi masalah modal dan keuangan? Gerald diam-diam mendengarkan percakapan mereka, tetapi ketika dia mendengar percakapan mereka, dia ingin berkontribusi pada topik itu. Begitu dia berbicara, suasana di sekitar meja menjadi dingin dalam hitungan detik. Pada saat ini, Alice memelototi Gerald dengan ekspresi marah di wajahnya. Bagaimana apanya? Bukankah bisnis dan industri besar menghadapi masalah modal dan keuangan? Kenapa kamu begitu cemburu? Beberapa orang memang seperti ini. Mereka cemburu dan iri pada orang lain dan mereka memanfaatkan setiap kesempatan untuk menargetkan kelemahan dan kekurangan mereka untuk menjatuhkan mereka. Orang-orang seperti itu benar-benar menjijikan. Jacqueline menjawab dengan sikap menghina. Hukuman Gerald hampir memulai perang. Alice. Untungnya, Quinton dan salah satu teman sekelasnya mulai menuruni tangga saat ini. Alice, kamu terlihat seperti sedang dalam suasana hati yang buruk. Apakah ada yang salah? Quinton bertanya sambil berjalan menuruni tangga dengan tangan di saku. Quinton merasa hatinya sedikit tergerak saat melihat Alice, yang tampak lebih cantik dari 2 tahun lalu. Saya baik-baik saja. Aku hanya sedikit jijik dengan beberapa orang. Alice kemudian melirik Gerald dengan ekspresi dingin di wajahnya. Persis. Bagaimana Anda bisa mengatakan omong kosong tanpa mengetahui tempat Anda sendiri? Jacqueline dan gadis-gadis lain juga sepertinya membenci Gerald. Mereka semua memelototi Gerald dengan ekspresi tajam di wajahnya. Quinton menatap Gerald. Ketika dia datang ke restoran lebih awal, dia sepertinya memperhatikan bahwa Alice sudah tidak senang dengan Gerald. Namun, setelah menuruni tangga, Alice terlihat semakin tidak senang dan tidak senang dengan Gerald. Mungkinkah anak ini memiliki hubungan yang ambigu dengan Alice? Hahaha. Tidak, itu tidak mungkin. Quinton tahu begitu dia melihat pakaian Gerald. Harga total semua pakaiannya tidak lebih dari $30. Bagaimana mungkin Alice berada dalam hubungan yang ambigu dengan seseorang seperti dia? Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Mengapa Anda tidak membicarakannya saja? Kalian semua adalah teman sekelas, jadi kalian harus berusaha untuk bergaul dengan baik satu sama lain. Quinton tersenyum tetapi matanya terfokus pada Gerald saat ini. Halo temanku. Nama saya Quinton. Senang bertemu dengan MU. Setelah itu, Quinton mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Gerald, memperlihatkan jam tangan Rolex emas di tangannya. Jam tangan Rolex emas tampak luar biasa pada pandangan pertama dan semua gadis menatapnya dengan kekaguman di wajah mereka. Gerald dapat segera mengetahui bahwa Quinton tidak tulus dan dia malah memiliki niat jahat. Saat hendak berjabat tangan dengan Gerald, Quinton tiba-tiba bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Wow! Kawan, dari merek apa t-shirtmu? Saya belum pernah melihat merek ini sebelumnya. Apakah Anda pikir itu karena saya baru saja kembali dari luar negeri? Quinton menatap Gerald saat dia membuat ekspresi ternganga di wajahnya dan bibirnya sedikit melengkung saat dia menyeringai pada Gerald. Quinton ingin membuat Alice terkesan dan dia tahu bahwa Alice memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Gerald. Jadi, dia mungkin juga mengalahkan anak ini dengan beberapa patah kata. Hahaha. Itu hanya merek biasa. Gerald tidak berniat untuk berdebat dengan Quinton. Dia tidak bisa diganggu dengan seseorang seperti Quinton. Sejujurnya,
Geralt sudah merencanakan untuk membeli pakaian menggunakan kartu Universal Global Supreme Shopper yang diberikan kakaknya kepadanya. Namun, dia merasa bahwa konsumsi minimum $50.000 agak terlalu boros. Oh, apakah itu benar-benar dari merek biasa? Ngomong-ngomong, Harold, apakah kamu pernah melihat merek ini sebelumnya karena kamu selalu berada di negara ini? Quinton berbalik untuk melihat teman sekelasnya. Pria bernama Harold berambut pirang dan dia sibuk memandangi semua gadis cantik, dari Alice hingga Hailey hingga Jacqueline. Harold segera tahu apa maksud Quinton ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Setelah itu, Harold menggelengkan kepalanya sebelum dia tersenyum dan berkata, "Tidak, saya belum pernah melihat merek ini sebelumnya. Apakah Anda ingin saya mencarinya di internet?" Keduanya melanjutkan diskusi mereka dengan serius. Faktanya, semua orang tahu bahwa mereka hanya mencoba mengejek Geralt. Namun, Geralt tidak terlihat malu sama sekali. Pada saat ini, Alice dan gadis-gadis lain memiliki ekspresi puas di wajah mereka saat mereka melihat ke arah Geralt. Hahaha. Melayani dia tepat karena cemburu Quinton. Sekarang kita bisa melihat orang lain mengejeknya karena miskin, kata Jacqueline sambil tertawa. Bagaimanapun, Quinton baru saja kembali ke negara itu setelah belajar di luar negeri. Bagaimana Geralt bisa dibandingkan dengannya? Alice juga berkata dengan suara rendah. Alice jelas tahu bahwa Quinton mengejek dan mempersulit Geralt karena dia. Namun, dia melakukannya secara tidak langsung dibandingkan dengan Dany. Dia menyeratkannya tanpa menuding Geralt. Hal ini membuat Alice sangat senang karena dia merasa bahwa Quinton adalah orang yang sangat cerdas. Quinton, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman-teman saya. Setelah melirik Geralt, Alice dengan cepat memperkenalkan Quinton kepada semua orang di sekitar meja. Setelah itu, Quinton juga memperkenalkan Harold kepada Alice dan teman-temannya. Keluarga Harold memiliki salah satu akademi pelatihan terbesar di Mayberry City. Keduanya duduk di meja dan Quinton secara alami duduk di seberang Alice. Di sisi lain, Harold tampaknya sangat tertarik pada Jacqueline dan Hailey. Gadis-gadis itu terus menatap Quinton dan Harold saat mereka terus mengobrol. Tema asli makan siang hari ini seharusnya adalah pengembangan hubungan antara Harper dan Hailey. Sayangnya, kehadiran Quinton tiba-tiba mengubah segalanya dan ini membuat Harper merasa sedikit tidak senang. Geralt juga tahu bahwa Harper sedikit kesal. Dia tidak bisa begitu saja mengabaikan ini dan melihat saudaranya diabaikan. Untungnya, Geralt sudah siap untuk situasi seperti ini. Sebelum meninggalkan asrama, Geralt sudah melakukan panggilan telepon ke Zack, manajer Wi-Fi Mountain Entertainment. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membawa beberapa teman ke sana hari ini dan dia meminta Zack untuk membuat pengaturan yang diperlukan untuknya. Dia tidak ingin Harper kehilangan muka di depan Hailey hari ini. Apalagi Geralt tahu bahwa Naomi selalu ingin mengunjungi Wi-Fi Mountain Entertainment. Ketika Harold mengetahui bahwa Harper telah mengundang Hailey untuk makan siang hari ini, dia mulai mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada Harper. Dia terus menanyai Harper tentang latar belakang keluarganya dan pekerjaan orang tuanya. Dengan kata lain, dia secara tidak langsung bertanya kepada Harper apakah dia kaya. Geralt benar-benar ingin mengemukakan fakta bahwa dia telah mengatur agar kelompok itu pergi ke Wi-Fi Mountain Entertainment setelah makan siang. Pada saat ini, Quinton tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, aku mendengar sesuatu ketika aku kembali ke negara ini. Saya mendengar bahwa keluarga Fisher bangkrut dan mereka kehilangan restoran Grand Marshal yang dulu mereka miliki di Mayberry Commercial Street. Ayah saya dulu berteman dengan ayah Nigel, Adam Fisher. Saya mencoba membuatnya membeli Grand Marshal Restaurant." Kelopak mata Alice sedikit berkedut saat ini. Tentu saja, mereka tahu semua yang terjadi pada Nigel dan keluarga Fisher. Ini karena Nigel berada tepat di samping mereka saat semuanya terungkap. Ketika gadis-gadis itu mendengar bahwa Quinton berencana untuk mengambil alih Grand Marshal Restaurant, mereka tidak merasa sangat bersemangat. Mereka dengan cepat memutuskan untuk berteman baik dengan Quinton. Alice mengangguk sedikit sebelum dia berkata, "Ya, kami tahu tentang apa yang terjadi pada Nigel dan keluarganya. Kami mendengar bahwa dia menyinggung orang yang sangat berpengaruh di Mayberry City dan itulah alasan mengapa seluruh bisnis keluarganya bangkrut dalam semalam. Keluarga Fisher selalu mengandalkan keuntungan yang mereka peroleh dari Grand Marshal Restaurant di Mayberry Commercial Street. Jadi saya benar-benar bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan sekarang karena mereka dipaksa untuk segera menarik saham mereka." Quinton menyaksikan dengan puas saat semua gadis menatapnya dengan kekaguman di mata mereka. Dia sangat menikmati perhatian itu. Dia mengangguk sebelum berkata, "Ya, ayahku setuju denganku dan dia ingin mengambil alih restoran juga. Lagi pula, semua orang tahu nilai komersial dari setiap bisnis atau toko di Mayberry Commercial Street. Asal bisa buka usaha di sana, pasti menghasilkan uang seperti air mengalir. Ayah saya juga menyebutkan bahwa ada rumah yang sangat megah dan mewah di sana dengan sumber air panas di dalamnya. Hiburan Gunung Wi-Fi." Semua orang sangat senang ketika mereka mendengar penyebutan manor dengan sumber air panas. Quinton mengangguk dan tersenyum sebelum berkata, "Apakah ada di antara kalian yang pernah ke sana sebelumnya?" Ketika Quinton menanyakan pertanyaan ini, Alice tiba-tiba teringat betapa malunya mereka malam sebelumnya. Namun, dia tidak ingin menyembunyikan kebenaran dari Quinton. Karena itu, dia dengan cepat memberitahu dia tentang semua yang terjadi. Setelah mendengarkan penjelasannya, Quinton tersenyum sebelum dia berkata, "Ya, aku benar-benar tidak menyangka Nigel membuat dirinya sendiri begitu bodoh. Alice,
Karena kamu tidak berhasil pergi ke Wi-Fi Mountain Entertainment terakhir kali, aku bisa membawamu ke sana hari ini. Aku hanya perlu menelepon ayahku. Ah, serius? Anda yang terbaik, saudara Quinton. Jacqueline berkata dengan cara yang menawan. Tentu saja aku serius. Beri aku waktu sebentar. Aku akan menelepon ayahku sekarang. Setelah itu, Quinton mengeluarkan ponselnya sebelum dia menelepon ayahnya. Setelah menjelaskan situasinya kepada ayahnya, Quinton segera menutup telepon. Haruskah kita menuju ke sana sekarang? Saya khawatir mereka akan memiliki lebih banyak tamu di sore hari. Jika tempat itu penuh sesak, tidak ada yang bisa dilakukan ayahku untuk kita kalau begitu. Baik. Tentu. Semua gadis lebih dari bersedia untuk pergi saat ini. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dan membawa mobil dengan Harold. Kami akan berangkat dengan 2 mobil. Quinton berkata sambil bersiap pergi dan membawa mobil bersama Harold. Tapi Quinton, ada 7 gadis jadi 2 mobil sudah cukup untuk kita. Tapi bagaimana dengan mereka? Alice bertanya sambil menunjuk Harper dan anak laki-laki lainnya. Quinton memandang Harper sebelum dia bertanya, apakah kamu tidak mengemudi di sini? Harper menggelengkan kepalanya dan dia merasa sangat malu saat ini. Lupakan. Kami tidak akan bergabung dengan kalian. Naomi merasa sangat tidak nyaman terjebak di tengah. Karena itu, dia berkata, ya, jika mereka tidak pergi, maka saya juga tidak ingin pergi. Gerald tidak ingin Naomi ditempatkan di tempat yang sulit setiap saat. Dia tahu bahwa dia benar-benar ingin pergi dan melihat Wi-Fi Mountain Entertainment. Karena itu, dia dengan cepat berkata, Naomi, kamu bisa melanjutkan dengan yang lain dulu. Kami akan bergabung dengan Anda nanti. Lagi pula, kami sudah memesan meja yang penuh dengan hidangan. Faktanya, Gerald dengan sengaja mengucapkan kata-kata itu dan dia menargetkan Alice dan Hailey saat ini. Lagi pula, Harper mentraktir mereka makan siang hari ini dan dia sudah memesan 1 meja penuh dengan hidangan, tetapi mereka pergi tanpa mengambil 1 suap pun. Gerald merasa seolah-olah mereka tidak menganggap serius Harper. Menjadi orang yang sensitif seperti dirinya, Alice bisa langsung mendengar nada menghina dalam suaranya begitu dia mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat menjawab, hahaha. Anda akan datang dan bergabung dengan kami nanti? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat memasuki Wi-Fi Mountain Entertainment tanpa Quinton? Selain itu, mengapa Anda begitu sarkastik? Itu hanya meja yang penuh dengan hidangan. Apakah Anda ingin saya membayar makanannya? Kalau begitu? Harper melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa sebelum berkata, tidak, kalian bisa pergi dulu. Sampai jumpa lagi, Hailey. Harper melirik Hailey. Dia benar-benar berharap bahwa dia akan dapat melihatnya nanti, tetapi dia tahu bahwa Alice benar. Bagaimana mungkin mereka bisa memasuki Wi-Fi Mountain Entertainment nanti? Setelah itu, Alice dan gadis-gadis lainnya pergi bersama Quinton dan Harold. Harper hanya senang bahwa situasinya tidak berakhir canggung seperti tadi malam. Namun, setelah gadis-gadis itu pergi, Harper merasa seolah-olah dia tidak lagi memiliki nafsu makan. Dia merasa sangat putus asa saat ini. Harper, jangan merasa putus asa. Saya mengatakan bahwa kita akan pergi ke Manor dan saya akan memastikan bahwa kita melakukannya. Percaya saja padaku. Gerald menghibur Harper sambil menepuk pundaknya dengan lembut. Harper tersenyum pahit sebelum berkata, aku tahu maksudmu baik, Gerald. Lupakan. Ayo makan dan nikmati makanannya sebelum kita kembali ke asrama untuk tidur setelah ini. Gerald tahu bahwa Harper hanya berpikir bahwa dia keras kepala. Dia tersenyum karena dia tahu bahwa dia tidak bisa serendah yang dia inginkan lagi. Ini karena dia tahu bahwa sebagian besar waktu, Harper dan teman sekamarnya yang lain diejek dan dipermalukan karena dia. Gerald juga sangat kesal dengan situasi ini. Karena itu, Gerald mengeluarkan ponselnya sebelum menelepon Zack. Zack, aku akan pergi ke Wi-Fi Mountain Entertainment bersama teman-temanku nanti. Jika nyaman bagi Anda, dapatkah Anda mengirim 2 mobil ke sini untuk menjemput saya? Zack sangat menghormati di ujung telepon. Tentu saja, Tuan Crawford. Apapun untuk Anda. Bisakah Anda mengirimkan saya lokasi Anda? Gerald memberi Zack lokasinya melalui telepon sebelum dia segera menutup telepon. Harper memandang Gerald dengan heran. Sialan, Gerald. Siapa yang baru saja kamu telepon? Harper tahu bahwa Gerald adalah orang yang sangat jujur, meskipun terkadang dia sedikit sombong. Selain itu, dia tahu bahwa Gerald tidak akan terus berbohong kepada saudara-saudaranya sendiri setelah gadis-gadis lain pergi. Namun, mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah Gerald benar-benar memiliki kemampuan untuk membawa mereka ke Wi-Fi Mountain Entertainment? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Gerald tersenyum begitu mendengar pertanyaan Harper. Dia akan mengetahuinya nanti. Permisi, tuan-tuan. Apakah kalian semua akan terus makan di sini? Pada saat ini, seorang pelayan cantik datang ke meja mereka saat dia bertanya dengan sopan. Meskipun dia berbicara dengan cara yang sangat sopan, dia tidak bisa menyembunyikan rasa jijik yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia secara alami tahu siapa yang akan membayar tagihan hari ini. Namun, dia juga telah menyaksikan semua yang terjadi sebelumnya dan dia tahu bahwa semua gadis cantik telah dibawa pergi oleh Quinton dan Harold.
Pada saat yang sama, orang lain yang sedang makan di restoran saat ini juga melihat Geralt, Harold, dan anak laki-laki lainnya saat mereka menertawakan mereka. Situasi yang mereka hadapi mirip dengan merampok pacar mereka di depan umum. Itu juga alasan mengapa pelayan cantik datang untuk bertanya apakah mereka ingin terus menikmati makanan mereka di sana. Tidak, bungkus saja semua makanan untuk kita. Kami akan membawanya ke Wi-Fi Mountain Entertainment untuk menikmati makanan di sana nanti. Geralt bisa melihat penghinaan di matanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Harper terus makan di restoran ini saat ini? Namun, dia merasa sangat disayangkan membuang semua makanan di atas meja. Pelayan cantik dan orang-orang di sekitar mereka hampir tertawa terbahak-bahak begitu mereka mendengar kata-kata Geralt. Apakah orang ini bodoh? Kamu pikir kamu siapa? Anda benar-benar ingin mengemas makanan Anda dari restoran ini untuk dibawa ke hiburan Gunung Wi-Fi sebagai makan malam? Apakah dia tidak tahu bahwa Wi-Fi Mountain Entertainment juga menyajikan makanan? Hahaha. Kurasa mereka mencoba menyelamatkan harga diri mereka sendiri karena gadis-gadis lain sudah pergi dengan dua pria lainnya sebelumnya. Hahaha. Saya pikir mahasiswa saat ini benar-benar tidak punya rasa malu sama sekali. Mereka hanya bisa membual karena bangga. Orang-orang di sekitar mereka terus mengejek mereka. Harper tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya karena malu. Pelayan itu memutar matanya sebelum dia melirik Geralt dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, bolehkah saya tahu siapa di antara Anda yang akan melunasi tagihan hari ini?" Aku akan segera melunasi tagihannya, jawab Harper tergesa-gesa. Piring di atas meja akan dengan mudah berharga lebih dari $800 hari ini. Itu akan lebih dari 80% dari biaya hidup Harper untuk bulan itu. Geralt mengambil kantong plastik dari pelayan saat dia mulai mengemasi makanan di atas meja. Meskipun semua pelanggan mengejek dan mengolok-olok mereka saat ini, dia tidak terganggu sama sekali. Menangis. Pada saat ini, 3 mobil mewah tiba-tiba melaju melewati restoran. Setelah itu, ketiga mobil mewah itu berhenti dan parkir tepat di depan restoran. Wow! 3 Rolls-Royce Phantom. Sial. Siapa yang begitu luar biasa? Salah satu mobil itu bernilai hampir $1,5 juta. Ya Tuhan. Lihat plat nomor mobilnya. Plat nomor untuk ketiga mobil mewah itu adalah 689. Angka itu saja sudah bernilai beberapa ratus ribu dolar. Semua orang di restoran tidak bisa membantu tetapi melihat keluar dari restoran dan bahkan pelayan tercengang saat ini. Jika pemilik mobil mewah akan makan di restoran, dia akan berlari menemuinya sekarang sehingga dia bisa memenangkan sebagian dari kebaikannya. Pelayan dengan cepat merapikan pakaiannya sebelum dia berjalan menuju pintu. Dia ingin melihat apakah pemiliknya akan datang untuk makan. Pada saat ini, 3 orang keluar dari mobil. Ketiga pria ini mengenakan jas hitam dan mereka semua mengenakan kacamata hitam dan headset Bluetooth di telinga mereka. Mereka benar-benar terlihat seperti bodyguard yang biasa terlihat di film. Suasana saat itu sangat khusyuk. Tuan-tuan, bolehkah saya bertanya apakah? Pelayan cantik bergegas maju untuk menyambut mereka segera. Namun, ketiga pria itu bahkan tidak repot-repot melihatnya dan mereka hanya berjalan langsung ke Geralt yang sedang sibuk mengemasi makanan saat ini. Bapak Crawford. Ketiga pengawal itu menyapa Geralt saat mereka membungkuk hormat pada sudut 90 derajat. Apa? Tuan Crawford? Para pengawal menyebut pemuda bodoh ini sebagai Tuan Crawford? Semua orang di restoran terkejut. Harper dan anak laki-laki lainnya bahkan lebih terkejut saat ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah Geralt benar-benar luar biasa? Pada saat ini, Geralt akhirnya selesai mengemasi semua makanan. Teman-teman, kenapa kita tidak masuk ke mobil agar kita bisa sampai ke Manor sekarang? Bapak Crawford, tolong biarkan kami membawakan makanan untukmu. Para pengawal berlari sebelum mereka mengambil makanan yang dikemas dari tangan Geralt. Harper dan anak laki-laki lainnya mengikuti Geralt keluar dari restoran, seolah-olah mereka hidup dalam mimpi. Bapak Crawford, tolong berjalan perlahan. Wajah pelayan cantik itu sudah pucat saat ini dan dia menyapa Geralt dengan hormat, sementara Geralt hanya mengangguk. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit malu. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan orang-orang yang menatapnya. Beberapa dari mereka dengan cepat masuk ke mobil mewah saat mereka menuju ke Manor. Dalam perjalanan ke sana, Harper mau tidak mau bertanya kepada Geralt tentang situasinya. Geralt, ini apa yang terjadi? Geralt merasa masih terlalu dini baginya untuk mengungkapkan segalanya kepada mereka. Karena itu, dia hanya berkata, "Saudara Harper, saya pasti akan segera menjelaskan semuanya kepada Anda. Ingatlah bahwa kita adalah saudara dan apapun yang terjadi padamu akan selalu menjadi urusanku. Saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan kehilangan muka hari ini." Harper mengangguk dan dia tidak bertanya lagi kepada Geralt. Setelah perjalanan singkat, mereka akhirnya tiba di Manor. Awalnya, para bodyguard juga diberi tugas untuk membawa Geralt dan teman-temannya berkeliling dan memastikan mereka bisa menikmati semua makanan dan hiburan di Wi-Fi Mountain Entertainment. Namun, Geralt tahu bahwa Harper dan anak laki-laki lainnya tidak bisa lepas dan bersenang-senang dengan pengawal di sekitarnya. Bahkan, Geralt pun merasa tidak nyaman dengan para bodyguard yang ada di sekitarnya. Karena itu, begitu mereka tiba di depan pintu masuk,
Geralt meminta pengawal untuk menurunkan mereka dan dia memberitahu mereka bahwa mereka ingin berkeliling Manor dan bersenang-senang sendiri. Sial. Geralt, kamu benar-benar terlalu luar biasa. Aku tidak percaya bahwa kita benar-benar bisa memasuki Manor hari ini. Benyamin sangat senang ketika mereka berjalan-jalan di sekitar Manor. Ya, aku tahu bos di sini. Jadi, apa yang ingin kalian lakukan sekarang? Katakan padaku apa yang ingin kalian lakukan. Geralt berkata sambil tersenyum. Ah, Geralt, apakah bos yang Anda bicarakan adalah orang yang sama yang memberi Anda kartu pembelanja sebelum ini? Ya, kurasa kamu bisa mengatakan bahwa itu entah bagaimana berhubungan. Ini agak benar karena saudara perempuannya, Jessica, adalah orang yang memberinya kartu dan dia juga yang memperkenalkannya kepada Zack. Harper langsung mengangguk. Pada saat ini, anak laki-laki sedang memikirkan apa yang bisa mereka lakukan di Manor. Seluruh Manor sangat besar dan menutupi setengah dari gunung. Meskipun pemandangan di luar Manor sangat indah, tidak ada yang menarik untuk dilakukan di luar. Pemandian air panas dan ruang makan sebenarnya adalah pusat hiburan inti di Manor. Karena Geralt sudah relatif akrab dengan tempat itu, dia berkata, "Baiklah, mari kita masuk ke dalam Manor dan kita bisa makan sedikit sebelum menikmati pemandian air panas." Geralt, aku melihat di internet bahwa mereka biasanya menagih kita untuk memasuki Manor dan menggunakan sumber air panas, kan? Benyamin bertanya karena penasaran saat ini. Bahkan, dia sudah akan sangat puas jika dia bisa bermain di luar istana. Namun, jika dia bisa memasuki Manor, itu akan menjadi bonus tambahan. Jangan khawatir tentang itu. Geralt tersenyum. Meskipun saudara perempuannya adalah orang yang membuka rumah ini, dia masih salah satu pemilik tempat ini. Semua orang mulai sedikit rileks. Selain itu, mereka harus melewati jembatan kuno sebelum mereka bisa pergi dari pinggiran luar ke pinggiran dalam. Geralt dan anak laki-laki melihat Alice dan anak perempuan lainnya saat mereka berjalan di dalam. Mereka semua memotret diri mereka sendiri di dalam Manor saat ini. Lihat. Ini Geralt dan teman sekamarnya. Bagaimana mereka bisa masuk? Seru Jacqueline kaget ketika dia melihat Geralt dan anak laki-laki lainnya berjalan masuk. Saat ini, Alice sedang sibuk mengobrol dengan Quinton. Ketika dia mendengar kata-kata Jacqueline, Alice mengerutkan kening sebelum dia berbalik untuk melihat ke arah dari mana Geralt dan teman-temannya berasal. Benar saja, itu benar-benar mereka. Bagaimana mereka bisa masuk? Alice bertanya dengan heran. Sial. Jangan bilang mereka diam-diam menyelinap masuk. Harold dia mengatakan itu. Dia menatap Geralt dan anak laki-laki lainnya dengan ekspresi menghina di wajahnya. Faktanya, ini adalah pertanyaan yang sama yang ada di benak beberapa gadis sekarang. Coba pikirkan, tempat seperti apa Wildfire Mountain Entertainment itu? Apakah mungkin bagi sembarang orang untuk memasuki tempat ini kapanpun mereka mau? Bahkan seseorang yang kaya dan berkuasa seperti Quinton harus menelepon ayahnya beberapa kali sebelum akhirnya ayahnya bisa meminta seseorang untuk menyelesaikan masalah dan meminta penjaga keamanan untuk mengizinkan mereka masuk. Namun, bahkan jika mereka bisa masuk, mereka hanya bisa tinggal di pinggiran luar Wildfire Mountain Entertainment. Ya Tuhan. Betapa memalukannya jika mereka benar-benar menyelinap ke sini? Ya, itu akan sangat memalukan. Jika penjaga keamanan mengetahui tentang mereka dan menyadari bahwa mereka mengenal kita, bukankah kita akan dikeluarkan dari sini bersama mereka? Gadis-gadis itu memandang Geralt dengan ekspresi menghina di wajah mereka saat mereka bergumam di antara mereka sendiri dengan cemas. Harper, bagaimana kamu memasuki tempat ini? Hailey tidak berspekulasi. Sebaliknya, dia hanya berjalan menuju Harper dan bertanya dengan suara rendah. Dia jelas mengkhawatirkannya. Kami masuk melalui pintu depan. Geralt segera menjawab. Setelah itu, Harper mengangguk sambil menatap Hailey. Hahaha. Pintu masuk utama? Apakah Anda pikir penjaga keamanan akan benar-benar buta untuk mengizinkan Anda melewati pintu depan? Jacqueline, yang sedang menggaruk-garuk kepalanya saat ini, segera berteriak pada Geralt. Dia bersumpah bahwa jika dia diusir dari tempat ini hari ini karena Geralt, dia pasti akan memberinya 10 tamparan di wajahnya. 10 tamparan keras. Alice juga khawatir tentang konsekuensinya jika Geralt dan teman-temannya benar-benar menyelinap masuk. Karena itu, dia melangkah maju dan mendekati Geralt dengan ekspresi tegas di wajahnya saat dia berkata, Geralt, aku harap kamu bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang. Jika Anda benar-benar menyelinap masuk hari ini, sebaiknya Anda memberitahu kami terlebih dahulu sehingga Quinton dapat membantu kami menemukan solusi. Iya. Tolong jangan membuat situasi menjadi buruk untuk semua orang. Quinton menambahkan kalimat ini. Sementara itu, Quinton berpikir dalam hati, mengapa teman-teman Alice begitu aneh? Geralt terdiam saat dia mendengarkan mereka mengomel dan meneriakinya tanpa henti. Dia merasa sangat tidak berdaya saat ini. Dia jelas masuk melalui pintu depan dan dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka sekarang. Apa yang mereka harapkan untuk dia katakan? Bahwa dia telah merangkak masuk melalui lubang anjing? Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda mau, saya akan membawa Anda ke Manor dan kita semua bisa bersenang-senang bersama. Kita bisa makan, menikmati mandi busa di pemandian air panas, dan menikmati semua fasilitas lainnya di sini. Faktanya, satu-satunya alasan mengapa Geralt menawarkan untuk membawa mereka masuk hanyalah karena Naomi. Pada saat ini,
Naomi juga merasa sedikit khawatir pada Gerald. Dia takut Gerald akan mendapat masalah karena ini. Meskipun dia menawarkan untuk membawa mereka masuk dengan niat baik, semua orang menatapnya seolah dia idiot. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda ingin membawa kami ke Manor? Apakah Anda bahkan tahu siapa Anda? Mengapa Anda tidak melihat ke cermin saja? Apakah kamu tidak melihat pengawal yang berjaga di luar Manor? Tanya Jacqueline marah. Iya. Sudah sulit bagi seseorang seperti Quinton untuk membawa kita ke Manor dan menurutmu ini terserah padamu? Sekelompok gadis mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Ada 14 dari kita di sini. Bahkan jika kita tidak membicarakan biaya makanannya, masuk ke pemandian air panas itu sendiri akan menelan biaya setidaknya $20.000. Terlebih lagi, jika kami makan di Manor, kami akan menghabiskan setidaknya $30 hingga $40.000. Akan lebih mudah bagi saya untuk membuat pengaturan yang diperlukan jika ada lebih sedikit orang di sini hari ini, tetapi juga sedikit sulit bagi saya karena ada begitu banyak dari kita. Quinton memandang Gerald sambil tersenyum kecut padanya. Alice tidak bisa menahan perasaan tersentuh ketika dia mendengar bahwa Quinton telah memikirkan segalanya untuk mereka. Setelah itu, Alice menatap Gerald dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia berkata, "Lupakan saja. Mengapa kita tidak pergi sekarang dan kembali lagi lain kali untuk menghindari rasa malu jika mereka ketahuan? Tidak. Mengapa kita harus pergi hanya karena orang miskin ini? Iya. Suster Alice, mengapa kita harus pergi? Kami akhirnya di sini dan saya ingin terus melihat-lihat tempat itu." Semua gadis menatap Gerald dengan ekspresi marah di wajah mereka. Faktanya, Alice sengaja mengucapkan kata-kata itu karena dia ingin memaksa Gerald pergi. Namun, saat ini, Gerald hanya tersenyum pahit sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu mau mengikuti kami, maka kamu bisa ikut denganku. Ini benar-benar terserah Anda. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Setelah itu, Gerald menatap Naomi sebelum berkata, "Naomi, apakah kamu percaya padaku? Jika Anda mempercayai saya, ikuti saja saya dan saya akan membawa Anda ke Manor." Naomi menggertakkan giginya sambil mengangguk. Setelah itu, Gerald memimpin beberapa dari mereka melintasi jembatan sebelum dia membawa mereka ke pinggiran bagian dalam. Hahaha. Tunggu dan lihat saja. Gerald pasti akan diusir nanti. Saya harap dia tidak akan melibatkan dan mempermalukan kita. Jacqueline berkata sambil menonton dalam diam. Orang itu benar-benar tidak punya rasa malu sama sekali. Quinton juga berdiri di samping saat dia menunggu untuk menonton pertunjukan. Namun, di detik berikutnya, mata mereka melebar tak percaya. Mereka awalnya berpikir bahwa Gerald pasti akan segera dikeluarkan. Namun, Gerald berhasil masuk ke Manor. Selain itu, sekelompok pengawal juga membungkuk hormat ketika mereka melihat Gerald. Apa yang terjadi? Quinton bertanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jacqueline sangat terkejut sehingga dia tidak punya pilihan selain menutup mulutnya dengan tangannya. Awalnya, dia sombong karena dia pikir Gerald pasti akan dipukuli. Namun, Gerald masuk tanpa menghadapi masalah sama sekali. Semua gadis cantik memiliki ekspresi yang sangat kompleks dan rumit di wajah mereka dan Alice benar-benar tidak percaya saat ini. Faktanya, jika dia tidak menyaksikan situasi ini dengan kedua matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ini nyata. Di matanya, Gerald selalu menjadi orang miskin. Dia juga tahu bahwa Naomi telah berusaha membuatnya menjalin hubungan dengan Gerald. Namun, sejak dia berpikir bahwa Gerald telah membelikan Naomi tas Hermes palsu, dia sudah memiliki kesan yang sangat buruk tentang dia dan dia benar-benar tidak menyukainya sama sekali. Dia pikir dia hanya orang miskin yang membosankan. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa masuk dan keluar dari Wi-Fi Mountain Entertainment sesuka hatinya. Bahkan sulit bagi Quinton untuk membawa begitu banyak orang ke dalam Manor. Alice, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jacqueline bertanya sambil menatap Gerald dan yang lainnya saat mereka memasuki Manor. Pada saat ini, Alice melirik Quinton dan Harold yang berdiri di pinggir lapangan, dengan tatapan bertanya di matanya. Karena ayah Quinton memiliki kemampuan untuk menghadapi Flynn dari Emperor Karaoke Bar, Alice merasa bahwa mereka pasti bisa memasuki Manor selama ayah Quinton mau membantu mereka. Quinton memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya saat ini. Jelas rasanya seolah-olah Gerald baru saja memberinya 2 tamparan di wajahnya. Jika Quinton berhasil membawa gadis-gadis itu ke Manor, maka dia akan sejajar dengan Gerald. Semuanya akan diselesaikan kemudian. Apalagi yang bisa dia lakukan? Quinton memutuskan untuk menelepon ayahnya lagi. Dia benar-benar tidak ingin mempermalukan dirinya di depan Alice, juga tidak ingin dia memandang rendah dirinya. Oleh karena itu, Quinton dengan cepat mengeluarkan ponselnya sebelum dia memberitahu ayahnya tentang situasinya. Ayah Quinton juga seseorang yang sangat peduli dengan wajah dan reputasinya. Begitu dia mendengar bahwa seseorang telah memukuli putranya dalam hal uang, dia tidak bisa mentolerirnya lagi. Oleh karena itu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk memastikan bahwa Quinton bisa memasuki Manor bersama para gadis. Terlebih lagi, dia bahkan telah berjanji untuk mensponsori Quinton $20.000 untuk pengeluarannya hari ini agar putranya tidak kehilangan muka. Meski banyak uang, ayah Quinton merasa perlu menyelamatkan muka. Hahaha. Apa masalahnya? Ayo pergi, Alice. Aku akan membawa semua orang ke Manor hari ini, kata Quinton sambil menyeringai. Baik. Kamu benar-benar luar biasa, Quinton.
Bagaimana mungkin orang miskin bisa dibandingkan denganmu? Jacqueline dan gadis-gadis lain juga bersorak untuk Quinton saat ini. Harga tiket masuk untuk setiap orang adalah $1.500 masing-masing, tidak termasuk layanan pemandian air panas, makan, emas, dan layanan lainnya. Biaya masuk untuk 8 dari mereka sudah menelan biaya $12.000. Jadi, bagaimana jika Gerald bisa membawa mereka masuk? Saya pikir satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membiarkan mereka melihat-lihat. Aku bisa membayar semua orang untuk pergi bowling hari ini. Quinton dan Harold mengedipkan mata satu sama lain karena mereka merasa $12.000 yang baru saja mereka keluarkan tidak sia-sia. Jika harus, mereka akan lebih dari bersedia untuk menghabiskan hingga $20.000 hari ini. Bowling harus menjadi aktivitas termurah di Manor. Setidaknya, Quinton yakin pasti lebih murah daripada makan di sana. Mereka semua mengikuti Quinton ke Manor. Pinggiran dalam hiburan Gunung Wayfire memang sangat berbeda dari pinggiran luar. Semua dari mereka merasa seolah-olah mereka baru saja melangkah ke dunia baru. Tidak heran mengapa bahkan orang terkaya dan paling berkuasa dari provinsi lain menganggap tempat ini sebagai surga. Itu benar-benar terasa seperti surga. Alice terkejut ketika dia memasuki Manor, tetapi segera mulai sedikit tenang. Ah, teman-teman, lihat. Apa itu? Pada saat ini, Jacqueline yang sedang sibuk merias wajahnya saat bersiap untuk selfie, menyadari bahwa ada loteng yang elegan di atas sumber air panas yang indah dengan air terjun di depannya. Beberapa orang sedang makan di loteng saat ini. Kabut air di sekitarnya menguap di sekitar mereka, menciptakan efek yang tampak seperti hamparan pelangi di sekitar mereka. Semua orang yang melihat ke loteng merasa seolah-olah orang-orang itu sedang makan di atas awan. Itu sangat indah. Alice juga menganggapnya sangat indah. Dia tidak bisa menahan rasa iri karena dia benar-benar berharap dialah yang makan di sana saat ini. Apakah itu paviliun makan mikro? Ya, itu adalah paviliun makan mikro. Quinton berkata dengan nada iri. Quinton, berapa biaya masuk dan makan di paviliun makan mikro? Nama itu sudah terdengar begitu indah. Pasti sangat mahal, kan? Jacqueline bertanya sambil menatap gadis-gadis itu. Sangat mahal? Ini bukan hanya mahal. Tahukah Anda berapa biaya untuk masuk dan menggunakan paviliun makan mikro ini? Harganya $45.000, belum termasuk harga makanannya. Semua orang terkejut begitu mereka mendengar harganya. Biayanya $45.000 untuk masuk ke tempat ini? Sial. Terlebih lagi, Quinton tahu lebih banyak tentang tempat itu daripada yang lainnya. Apalagi kalau punya uang, belum tentu bisa makan di sini karena harus punya identitas tertentu untuk makan di sini. Hanya orang-orang yang sangat kaya dan berkuasa yang mampu menikmati makan malam mereka di sini. Alice terkejut saat ini. Hei, lihat di sana. Alice, Quinton, lihat ke atas. Kenapa aku merasa orang-orang itu benar-benar mirip Gerald dan teman sekamarnya? Setelah menatap sekelompok orang untuk waktu yang lama, Jacqueline merasa ada sesuatu yang salah. Hailey mengangguk sebelum dia berkata, kamu benar. Aku bisa melihat Harper dari sini. Alice merasakan tarikan di hatinya saat dia mencoba melihat orang-orang di paviliun makan mikro bersama Quinton dan Harold. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu benar-benar mirip dengan Gerald dan teman sekamarnya. Mustahil. Alice tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bagaimana mungkin orang miskin mampu berada di atas sana? Itu benar-benar mustahil. Cincin, cincin, cincin. Saat itu, Alice menerima panggilan telepon. Itu adalah telepon dari Naomi. Alice, kenapa kalian datang terlambat? Semua hidangan sudah disajikan. Aku bisa melihatmu. Lihat di sini. Pemandangan dari atas sini sungguh menakjubkan. Mengapa kamu tidak datang dan bergabung dengan kami? Alice bisa melihat Naomi berdiri di paviliun makan mikro saat dia memberi isyarat agar mereka datang dan bergabung dengan mereka sesegera mungkin. Ya Tuhan. Ini benar-benar Gerald, Naomi, dan anak laki-laki lainnya. Ini, Jacqueline menelan ludah kali ini. Ini luar biasa. Ekspresi wajah Quinton dan Harold segera berubah. Sepertinya mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka hari ini. Alice, ayo naik sekarang. Jacqueline tidak bisa menunggu lagi. Ini karena banyak orang kaya dan bangsawan yang berada di Manor sudah menatap mereka dengan iri. Dia merasa sangat puas saat ini. Alice menggigit bibirnya sedikit saat dia berkata, ya? Ayo naik. Dia harus naik dan bertanya pada Gerald apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa tidur di malam hari. Harold memandang Quinton dengan ekspresi gugup di wajahnya saat dia berkata, Saudara Quinton, sepertinya orang miskin itu bahkan lebih luar biasa dari yang kita kira. Saya pikir kita harus pergi saja daripada menantangnya lebih jauh. Harold sudah ketakutan karena dia tidak menyangka Gerald menjadi sekuat ini. Quinton mendengus dingin saat dia berkata, Sialan. Kenapa kamu takut padanya? Saya tidak percaya bahwa orang miskin benar-benar bisa begitu kuat. Ayo pergi. Kita harus naik dan mencari tahu apa yang terjadi. Terima kasih telah mendengarkan novel Gerald Crawford, lelaki yang tidak terlihat kaya di channel SAS Novelku. Semoga kalian selalu diberi kesehatan saudaraku semua. Sampai jumpa di bab selanjutnya.